Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat berzumpa kembali melalui acara Halaqah Pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan kerjasama dengan IMAH, Indonesia Muslim Association in Hong Kong, yang secara istiqamah kita bersilaturahim, kita talabul ilmi, kita berbagi, kita saling sharing melalui media Zoom ini secara online, eh, dalam rangka menjalin silaturahmi. Kita juga menambah ilmu dan menambah khasanah pengetahuan kita tentang Islam. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman yang hadir secara langsung melalui Zoom ataupun yang secara tidak langsung melalui live streaming di Facebook Debat Duafa Hong Kong. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan, kami angkat sebagai sebuah tema ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi wasallam. para sahabatnya, tabi'in, para ulama, umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga Allah pantaskan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah dan juga teman-teman yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita masih berdiskusi atau eh, sharing-sharing mengenai seputar Idul Kurban, masih terkait dengan Idul Kurban, dan malam ini kita akan mengangkat kembali mengenai kisah Nabi Ibrahim. Mungkin yang lalu pernah kita bahas sebelumnya, tapi tidak secara detail. Di sana sudah sempat tersepil ya, tersepil-sepil, itu sebenarnya yang disembelih itu Nabi Ishak atau Nabi Ismail. Nah, karena ternyata ada perbedaan pendapat juga nih. Nah, makanya kita coba angkat malam hari ini eh, bersama guru kita Kang Badrus Salim, Ustadz Kang Badrus Salim yang sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk menelaah. Beliau sudah dengan sengaja dari selama seminggu ini sudah mengulik-ngulik, mencari-cari bahan, mencari-cari apa sumber-sumber pustaka yang beliau punya, beliau miliki, masih jadi seputar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibadah kurban. Jadi di sana kan ada salah satu peristiwa adalah peristiwa penyembelihan eh, putra beliau. Tapi kan putra beliau ada dua, ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sebenarnya siapa nih yang disembelih ini? Apakah Nabi Ishak atau Nabi Ismail? Nah, itu kita akan coba bahas malam-malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menambah wacana kita dan nanti akan bisa menguatkan pemahaman kita. Walaupun nanti misalkan ada perbedaan pendapat, kita jadi paham kenapa ada orang yang berpendapat ini Nabi Ishak, kenapa ada orang yang berpendapat ini Nabi Ismail. Itu yang jadi tujuan kita semua, bukan memperuncing perdebatan atau memperuncing perbedaan, tapi bagaimana bisa memahami ketika ada perbedaan itu terjadi. Baik, kira-kira itu yang mungkin jadi akan kita bahas malam hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan eh, dapat memberikan keberkahan buat kita semua. Dan marilah untuk keberkahan kita semua juga kita awali, kita buka halaqah pada malam hari ini dengan sama-sama membaca umul kitab, umul Quran, suratul Fatihah. Ala hadini wa dan soliyah al-Fatihah. A'udzu A'udzubillahi. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rabbal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai. Eh, Selanjutnya kepada Ustaz.
untuk menyampaikan bahasannya. Baik, terima kasih Ustadz Abang Adi yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz Fajar Sofari Nugraha yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah memberikan perbekalan takwa kepadanya dan kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, khususnya yang berangkat dari Hong Kong. Semoga Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa mereka dan memudahkan mereka jalan kebaikan di mana saja berada, khususnya di dalam melaksanakan serangkaian ibadah haji dan umrah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah dapat melaksanakan ibadah haji, dapat tawaf ke Baitullah, dapat ziarah ke Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang sempurna Islamnya dengan menyempurnakan ruknan min arkanil Islam, yakni ibadah itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita juga, Ustadz Arif Wahyudi, yang al-masyhur dengan Ustadz Didi. Nanti kami mohon, bahkan penjelasannya yang lebih jauh beliau sebenarnya. Ya, karena saya sudah berkali-kali, untuk pertemuan depan saya ingin sekali berguru kepada beliau. Mumpung tawajuh ya, dekat dengan beliau, saya sangat membutuhkan curahan ilmu beliau, sehingga di hadapan beliau saya cukup silau, ibarat lampu lentera ya, ketika ada neon yang begitu terang itu apa ya, redup bahasanya. Masya Allah. Sehingga berbeda kalau saya di hadapan orang yang maksudnya di hadapan yang menurut saya apa namanya, lampunya kurang lebih ya sama, atau mungkin yang sehingga seolah-olah karena dalam kegelapan paling terang ya. Tapi ketika ada lampu neon, ada lampu yang sinarnya terang itu ya, yang bisa merasakan adalah orang yang ya setidaknya tahu sedikit berkaitan dengan apa namanya nur, yang dapat merasakan di antaranya ya. Saya sangat merasakan itu. Dan juga Ustadz Abang Adi yang istiqomah menjadi host dalam halakoh pekanan. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mempunyai maziyah, ya, maziyah masing-masing yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Sehingga ketika nanti ada bacaan yang salah, Ustadz Abang Adi nih bagiannya, makhrajul hurufnya nih. Ini matnya kepanjangan ini. Ada beliau nih. Ya, kemudian kajian sejarahnya ini agak sedikit Ustadz Arif Wahyudi. Dan juga seluruh sahabat
Dompet Duafa Hong Kong yang online bersama kami. Terima kasih atas kehadirannya. Juga yang turut serta di Halakoh Pekanan yang sampai saat ini dapat mengikuti bersama, juga yang saya hormati tanpa terkecuali. Semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan anugerah yang luar biasa yang sudah seharusnya kita senantiasa untuk mensyukuri adalah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yakni nikmat hidup dan kehidupan. Kita masih dapat bertatap muka, tidak lain karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Maka kita harus senantiasa bersyukur dengan memanfaatkan betul hidup ini agar supaya kehidupan ini sungguh-sungguh kehidupan yang membuahkan satu keberkahan, kemaslahatan, kemanfaatan bagi kita di dalam menghambakan diri kepada Tuhan yang akan membawa kemanfaatan, kemaslahatan juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan kita dapat bersilaturahmi, wajhan bil wujuh, ya. Kemudian kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, masih diberikan kekuatan, min a'zamin ni'amat, min a'zamin ni'am. Di antara nikmat yang teragung adalah diberikan pertolongan untuk dapat menjalankan ketaatan. Ini di antara yang sudah seharusnya kita syukuri. Dan juga merasa bahagia karena kita dapat bersama-sama pada malam hari ini untuk melakukan satu hal yang sangat diperintahkan oleh Nabi, oleh Rasul kita, bahkan minal mahdi ilal lahdi, yakni senantiasa meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap agama, terhadap ilmu pengetahuan dalam bentuk apapun, khususnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan baik itu syariat, akidah, dan seterusnya. Dan malam hari ini tidak kalah menarik, insya Allah kajiannya berkaitan dengan kurban, ya, berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, khususnya berkaitan dengan siapakah yang sebenarnya dikurbankan itu, apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak alaihissalam. Itu Ustaz Abang Adi yang memang meredaksikan itu. Iya. Namun hari ini lumayan penuh tadi, sehingga tadi persiapannya bukan berminggu-minggu. Ya mempersiapkan berminggu-minggu, tapi membacanya tadi. Masya Allah. Nah, baiklah. Karena menjelang hari raya Idul Kurban ataupun Idul Nahar ataupun Idul Adha, ada beberapa nama-nama daripada Idul Adha. Tentunya dompet duafa tidak tidak bosan-bosan untuk menyampaikan perihal kurban. Bila mana menghendaki berkurban bersama dompet duafa, disilahkan. Baik itu kambing maupun sapi sudah ada di dalam pamflet, dan juga bisa nanti menghubungi dompet duafa. Domba kambing itu Hongkong dolar berkisar 1.350, ini yang standar. Kemudian domba kambing Sumatera itu 1.450, dan sapi 6.700, dan kerbau Palestina 12.400. Kemudian ada kerbau Palestina ada 1.800. Ya, semoga ini sambil menyampaikan sounding berkaitan dengan kurban dengan dompet duafa, ataupun berkurban di rumah ataupun dimanapun disilahkan. Baiklah sahabat
dompet mu'afa Hongkong yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih. Tentunya tiap tahun kita mendengar dari berbagai media, dari berbagai mimbar, namun tentunya tidak ada kata bosan bagi saya untuk terus mengkaji. Dan khusus pada malam hari ini adalah berkaitan dengan sebenarnya siapa yang disembelih. Tetapi terlebih dahulu kita awali dengan ayat. Nah, sebenarnya yang saya ingin menyampaikan adalah eh, kajian ini yang bersumber daripada surat Al-Quran, di mana surat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim itu ada banyak. Salah satunya adalah surat Al-An'am ayat 74 hingga 79 itu terkait dengan pencarian kepada Tuhan. Tapi kita tidak akan bahas, dan saya juga belum banyak membuka itu, tapi sempat mencari tahu. Kemudian yang kedua adalah surat Maryam 41 hingga 48. Itu dakwah kepada ayahnya. Surat Al-Baqarah 258 itu perdebatan dengan Raja Namrud kalau tidak salah. Kemudian surat Ibrahim 35 hingga 41 adalah doa Nabi Ibrahim ketika untuk kota Mekah dan keturunan agar supaya mendirikan sholat. Dan surat Al-Anbiya 51 hingga 70 itu kisah tentang menghancurkan berhala. Nah, yang ke-6 ini yang surat As-Saffat ayat 99 sampai 13 yang akan kita baca beserta artinya. Nanti sekelumit juga nanti mengambil sumber dari tafsir yang sempat saya baca sebagian. Yakni ujian berat menyembelih putranya Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Walaupun Gus Baha sudah panjang lebar menyampaikan, tapi tidak ada salahnya. Dan nanti saya mohon guru kita Ustadz Arif Wahyudi juga untuk memberikan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan hal ini. Sahabat dompet du'afa yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita awali dengan surat As-Saffat ayat 99. Nah, kita mulai dari wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ya, nanti khawatir, wah ini langsung ini Ustaz Bang Adi langsung ini kurang satu alif Ustaz. Ya, ya, ya. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap sudah ya pasti. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap Tuhanku. Ya. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Di dalam kitab, saya mencoba membuka kitab yang di dalam kitab Durratun Nasihin, ya, ada keterangan ila haitsu amaruni rabbi wa huwa asyam. Ya. Yang maksudnya adalah beliau Nabi Ibrahim pergi ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhannya, spesifik langsung menyebutkan asyam. Kemudian saya menelisik, saya mencari beberapa sumber, memang disebutkan contoh di As-Sawi, ya, itu pun ada keterangan Imam As-Sawi memberikan penjelasan falamma wasala ilal ardil muqaddasah. Persis di sini juga ya disebutkan
Hanya falamma jaa ilal ardil muqaddasah. Ketika sudah sampai di bumi yang muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis. Syam di situ, kalau Syam kalau tidak salah ya Palestina, termasuk di situ mungkin Lebanon dan sekitarnya lah ya. Kalau tidak salah nanti bisa Arif Wahyudi menjelaskan lebih jauh. Jadi daerah Syam yang meliputi Suriah, Palestina, Lebanon dan seluruh sekitar itu adalah kalau tidak salah itu masuk Syam. Tapi spesifiknya adalah ilal ardil muqaddasah. Ternyata Syekh Utsman bin Hasan ini di dalam kitab Durrutun Nasihan menukil dari beberapa kitab tafsir yang memang di situ adalah ilal ardil muqaddasah. Tujuannya adalah menuju ke daerah Syam. Setelah beliau, kita yang sebenarnya ringkas ceritanya adalah ketika dibakar ya di api oleh Raja Namrud, tetapi oleh Allah, karena api juga makhluknya Allah dan api sifatnya membakar, tetapi atas izin Allah kemudian api itu tidak membakar. Nah, setelah itu kemudian beliau pergi ya ilal ardil muqaddasah. Nah, dalam keterangan yang lain ini merupakan perjalanan hijrah pertama kali. Sebentar saya bacakan nih. Di dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran Al-Qurtubi, hadhil ayah aslun fil hijrah wal uzlah. Ini adalah ayat asal daripada hijrah dan uzlah bermula dari sini. Nabi Ibrahim berpindah karena di daerah Irak kemudian tidak berhasil di dalam dakwahnya, kemudian menuju satu tempat ya sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan, amaroni ila haitsu amaroni rabbi wa huwa asyam. Nah, kemudian dijelaskan lagi kemudian falamma jaa ilal ardil muqaddasah. Nah, kemudian setelah sampai di sana, lah baru kemudian berdoa. Di ayat berikutnya, tadi adalah ayat 99. 99, ayat yang 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, Nabi Ibrahim ya, berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Pada waktu itu belum mempunyai seorang anak, dan setelah itu kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa anak yang dilahirkan itu? Ya, ya yang dilahirkan apakah Nabi Ishak, apa Nabi Ismail? Ya, kita teruskan dulu. Nah, setelah itu ayat berikutnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Nah, di sini Ismail. Nah, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan kalau tidak salah adalah Ismail. Kemudian di Al-Qurtubi saya membaca, ada keterangan, saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtalafal ulama fil ma'mur bidzabhihi. Nah, ayat selanjutnya saya bacakan dulu. Falamma balaghu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, ini kita cerita dulu, cerita yang ringan. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abah if'al ma tu'mar. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah engkau akan dapatiku termasuk orang yang bersabar. Nah, saya membaca teks dalam teks aslinya tadi saya sempat ya, screenshot ya di Al-Jami'u li Ahkamil Quran Al-Qurtubi. Ini saya bacakan. Waqtalafal ulama fil ma'muri bidzabhi. Para ulama berbeda pendapat dalam perintah menyembelihnya. Ya. Wa qala aktsaruhum, berkata sebagian banyak, aktsaruhum, sebagian banyak, sebagian banyak daripada ulama itu mengatakan adzabih ishaq, adzabihu utawi ya kang den sembelih iku ishaku ishaq. Ya, adzabi ishaq ya. Ya, ini di Al-Jami'ul Ahkam. Jadi para ulama memang berbeda pendapat. Tapi di dalam Al-Jami'ul Ahkam ya, wallahu a'lam, aksaruhum ya, lebih banyak mereka ya bahwa yang disembelih itu adalah Ishak alaihissalam. Termasuk ya, wa mimman qala bidzalika Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa mimman qala bidzalika Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan di antara yang mengatakan demikian, mohon maaf ya kalau saya ada salah, nanti dibetulkan, adalah sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, bahkan pamannya ya, paman Abbas ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, wa ibnuhu Abdullah, dan putranya juga Abdullah, wa huwa as-sahih, dan itu yang benar. Nah, ini untuk hasanah ya, sehingga kemudian, dan nanti untuk yang Ismail. Dan kemudian Rawah Ats-Tsauri, kemudian Ats-Tsauri dan Ibnu Jarih, ya, nanti berkaitan dengan sahabat dan seterusnya usah lebih paham. Ya. Ditambah lagi apa? Ya, ila Ibni Abbas, termasuk ya, Ibnu Abbas qala az-zabih ya Ishaq. Ya. Juga berpendapat adalah az-zabih Ishaq. Orang anak yang disembelih itu adalah Nabi Ishaq alaihis salam ya. Wa huwa sahih an Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan ini Abdullah bin Mas'ud juga anna rajulan qala lahu ya, ya ibn al-asykh al-kiram faqala Abdullah dzalika Yusuf bin Yaqub bin Ishaq az-Zabih. Nah, ini memang ada keterangan pada riwayat Khobar, karena Yusuf asyrafa nasaban ya. Yusuf Shadiqullah ya. Yaqub Israilullah bin Ishaq Zabihullah bin Ibrahim Khalilullah ya. Dan inilah yang diantara yang dijadikan dasar oleh para ulama yang berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Ya. Banyak para sahabat yang menyampaikan demikian. Bahkan kemudian Waqaturwa Hamad bin Zaid ya, qala innal karim ibnal karim ibnal karim ibnal karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini kemudian yang dijadikan dasar. Termasuk wadzalika marwiyun aidan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib pun, wa an Abdullah bin Umar anna dzabiha Ishaq. Sesungguhnya yang disembelih itu adalah Nabi Ishaq. Wa huwa qaulu Umar radhiyallahu anhu. Dan dikatakan ini
ya yang disampaikan juga oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Fahaula sab'atun minas sahabah. Dan sahabat yang berpendapat bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak berjumlah 7. Ya, ya. Kemudian waqala bihi minat tabi'in wa ghairihim, ya. Ada Alqamah wa Sya'bi wa Mujahid, kemudian Sa'ad bin Jubair, Ka'ab al-Ahbar, wa Qatadah, dan wa Ikrimah, dan beberapa ini yang berpendapat dengan Nabi Isa alaihissalam. Termasuk di sini ada eh, wa Malik bin Anas, kulluhum qalu, mereka semua berkata al-dhabihu Ismail. Orang yang disembelih adalah al-dhabihu Ishak. Yang disembelih adalah Ishak. Wa alaihi ahlul kitabiyyin al-Yahudi wan Nasara. Ya, termasuk juga ahli kitab Yahudi dan Nasara pun demikian. Nah, ini yang berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nah, waqala akhurun, dan sebagian yang lain pun berkata huwa Ismail. Qala dzalika Abu Hurairah, ya. Dan yang mengatakan yang disembelih al-dzabih itu adalah Nabi Ismail, mimman qala, sebagian yang berkata adalah Abu Hurairah, Abu Tufail, Amir bin Wa'ilah, ya. Urwa dzalika an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas aidan wa minat tabi'in, termasuk Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ini juga apa namanya, yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ya wallahu a'lam, hanya ini keterangan yang sempat saya baca dan saya pahami di Al-Jami'un di Ahkamil Quran. Nah, kalau tidak salah Ibnu Katsir nanti disebutkan, saya membaca juga ada yang mengatakan ahli kitab ada yang merubah apa namanya, mungkin merubah keterangan atau apa, ya, tadi saya belum jelas banget, nanti Ustaz Didi nanti menambahkan. Kemudian satu lagi yang berpegangan kepada yang disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam adalah keterangan Nabi yang menyampaikan ana ibnu dzabihain, aku adalah putra dari 2 orang yang disembelih. Yang pertama yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, di mana dalam sejarah kalau tidak salah baca saya, Sayyidina Abdullah ayahandanya dulu ketika zaman itu, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, pernah akan dikurbankan, ya, dan kemudian dengan cara diundi. Namun beberapa kali undian yang keluar selalu adalah Abdullah. Kemudian Abdullah kemudian, sehingga karena kalau tidak salah mungkin sampai 3 kali atau berapa kali, tetapi orang yang di sekitarnya tidak terima dengan Abdullah yang dikurbankan, karena semua orang sayang, ada satu aura yang luar biasa sehingga tidak ada yang rela masyarakat Mekah ketika ternyata yang keluar namanya adalah Abdullah, sehingga kemudian ditebus kalau tidak salah dengan sekian puluh ekor unta ataupun 100 ekor unta lah. Nah, sehingga kemudian tidak jadi disembelih. Nah, inilah mungkin sehingga mengatakan ana ibnu al-dhabihain. Kemudian yang kedua adalah Ismail, karena Nabi Muhammad SAW apa namanya, nah, ditarik garis nasabnya adalah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Sahabat
dompet du'afa yang dirahmati Allah, ini saya sampaikan bukan apa-apa ya, agar supaya uh, sedikit tahu berkaitan dengan apa namanya perbedaan pandangan, ya, sehingga yang tadinya mungkin Nabi Ismail kemudian ada keterangan yang lain tidak masalah. Yang terpenting adalah ibadah kurbannya itu. Ya, ini hanya untuk hasanah, karena Gus Bah juga menyampaikan, ya, menyampaikan berkaitan dengan ada keterangan lain yang menunjukkan bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nah, kemudian ada keterangan yang berikutnya ketika ada ayat, ya, Inna nubassyuruka bihulamin alim, ya. Nah, surat Al-Hajj, ya, surat apa ya? Itu saya agak lupa. Ya, sesungguhnya kami memberikan berita gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Nah, itu yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau yang Nabi Ismail itu apa namanya? Bihulaminnya apa? Kullun minat wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sobirin. Nah, kalau Nabi Ismail itu ada keterangan Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, semua itu termasuk golongan orang-orang yang sabar. Nah, as-sobirin ini ya di surat Al-Anbiya itu wa huwa sabruhu ala dzabhi. Sabarnya Nabi Ismail itu karena dia adalah karena disembelih. Lah, di antara ayat inilah kemudian yang dijadikan keterangan yang menunjukkan bahwa Nabi Ismail adalah yang disembelih. Kemudian yang Nabi Ishak, wa basyarnahu bi Ishak wa qala bi ulamin halim, ya, bi ulamin halim itu adalah Nabi Ishak alaihis salam. Ya, kurang lebih sementara yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan siapa yang disembelih demikian. Tapi ayatnya kita lanjutkan dulu. Sehingga kemudian ketika ya abah if'al matuk, wahai wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ya, minas sabirin. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ayat yang 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Memang ada keterangan yang bahasa saya itu dramatis gitu ya. Bahasa yang dramatis. Sampai kemudian sampai ayat Baqad sadaqta ru'ya. Lalu kami panggil dia wahai Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, ketika ya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, belum menyembelih, kalau dalam keterangan ini ya ada keterangan itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Saya sempat menukil ini ya. Riwayat daripada Ahmad ya, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk ya, melaksanakan itu digoda oleh setan. Dan kemudian ketika Nabi Ibrahim akan membuka baju gamis Ismail, tiba-tiba ada suara yang menyerukan dari belakang, yaitu yang wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Nah, ada suara. Ya, ada suara. Nah, seketika itu maka Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh ke belakang. Nanti kalau saya salah menukil di Ibnu Katsir, tiba-tiba melihat seekor gibas putih yang gemuk
ya, dari surga yang 40 musim gugur. Maka Ibnu Abbas berkata, demi Tuhan itu adalah sembelihan kurban yang pertama dalam Islam. Nah, sehingga ada keterangan belum di apa namanya potong ketika akan motong, tapi ada keterangan juga yang sampai sedetil itu tadi yang pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, ya, sehingga kemudian fadoroba sikin al-hajar ketika sudah betul-betul di apa eh, menghunus, ya, sudah pedangnya itu memang di leher tetapi tidak dapat memotong, bahkan kemudian dicobakan di batu ternyata bisa membelah dua, tapi ternyata tidak mampu untuk memotong. Maka ada dialog, ya, ini dalam keterangan lain Syekh Nufman itu menyampaikan bahwa, ya, memang betul-betul kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apa, takto al hajaro walam takto al lahab. Bahasa mudahnya mungkin, pisau engkau dapat memotong batu, tetapi kenapa tidak dapat memotong daging? Kemudian fatakallama sikin biqudratillahi ta'ala. Maka pisau itu berkata, ya Ibrahim anta taqul, wahai Ibrahim, engkau mengatakan iqta, potonglah, wa ilahul alamin, ya, tapi yaqulu la taqta, tapi Tuhan yang menguasai alam jagat raya mengatakan jangan kau potong. Fakaifa amtathil amroka asyan li rabbik, bagaimana mungkin aku menurutimu sehingga aku bermaksiat kepada Tuhanku, ya. Maka kemudian ah, pisau itu tidak dapat. Nah, kemudian baru kemudian Syekh Utsman meneruskan ceritanya dengan ayat wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, ya, dan ada suara dari belakang, ya. Setelah Nabi Ibrahim itu betul-betul akan melaksanakan, jadi sungguh-sungguh betul akan melaksanakan, barulah ada suara itu, karena kesungguhan Nabi Ibrahim, ketulusannya akan mengorbankan putranya dengan sungguh-sungguh, maka ada suara wanadainahu ayya Ibrahim. Nah, itu dari arah belakang mungkin ada suara yang, dan kemudian menengok ke belakang, ternyata di situ seekor kambing kipas putih dan kemudian dipotong. Nah, nah kembali ke, pada tema apa judul yang disajikan oleh Ustadz Abang Adi adalah berkait dengan siapa yang dipotong itu, Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Wallahu a'lam bishawab. Semua kedua-duanya sama kuatnya. Ya. Sebagian kita menyampaikan Nabi Ismail karena mengikuti beberapa keterangan pendapat, sebagian lagi Nabi Ishak alaihissalam. Dan itu bagi saya tambahan nutrisi pemahaman, tapi substansialnya adalah kemudian syariat kurbannya itu sekarang. Bagaimana man lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai keluasan, nah, fala yutokhi fala yaqurbanna musallana. Nah, ini yang paling, barang siapa yang mempunyai keluasan dalam hal ini adalah Syekh Al-Bajuri menyampaikan adalah setelah ia dapat mencukupi kebutuhan pribadinya dan orang yang ditanggungnya, yang dinafkahinya, dan seterusnya, kok mempunyai keluasan, maka sunnah muakkadah bagi yang mengikuti Syafi'i, maka disunahkan untuk berkurban. Namun demikian, Imam Syafi'i menyampaikan la arkhoso, tidak ada rukhsah, ya, bagi orang yang mempunyai kemampuan tapi tidak berkurban, fakariha, fakuriha, apa ya, maka makruh. Makruh maknanya dibenci oleh Allah karena telah diberikan rizki yang luas oleh Allah, dan pada tanggal 10, 11, 12, 13 mempunyai kemampuan, keluasan, maka pentingnya kita kemudian melaksanakan ini dalam rangka takuruban. Sebagaimana kita tahu, indikator-indikator dalam berkurban adalah satu. Ibadah kurban adalah satu ibadah yang dilaksanakan ditentukan waktunya, yakni tanggal 10, 11, 12, 13.
Kemudian ditentukan pula ibadah ini adalah mengalirkan darah, yakni menyembelih hewan. Hewannya itu adalah hewan ternak. Dan itu pun ditentukan kambing, kerbau, sapi, dan unta. Dan itu pun harus meliputi indikator yang ketiga, yaitu taqarruban ilallahi ta'ala, yakni mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berkorban sesuai dengan kemampuan. Ketika tidak mampu, ya grade yang normatif, bisa kita lakukan mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Karena agama ini adalah agama untuk semua. Baik yang dan perintah takwa adalah semampunya. Bisa juga kita menggunakan pendapat Ibnu Abbas, wa yakfi fil udhiyah irqatud dam. Cukup di dalam berkurban mengalirkan darah. Walau bitajajin, walaupun itu apa ayam wa auzin ataupun angsa dan jenis hewan unggas yang lainnya. Tapi itu minimalis bahasanya bagi orang yang tidak berkemampuan. Karena paling tidak ibadah yang paling dicintai Allah yang digarisbawahi adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Nah, demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan sekelumit berkaitan dengan siapakah yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim, putra yang bernama Nabi Ishak alaihissalam ataupun Nabi Ismail, kiranya wallahu a'lam bishawab. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam berbagai hal, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ditunggu penjelasan lanjut oleh guru kita, Ustadz Arif Wahyudi yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan paparannya mengenai pendapat yang berbeda yang selama ini kita pahami, yang sebenarnya Nabi Islam, ternyata ada pendapat yang berbeda dari sahabat mengenai Nabi Ishak. Tapi tadi closingnya Ustadz kan, walau alam bisarab, yang penting adalah kurbannya. Yang penting adalah ibadah kurban. Itu adalah bagian dari sejarah yang menjadi rahasia dari Allah. Tapi yang jelas memang anaknya Nabi Ibrahim ada dua, ada Ishak, ada Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi yang kita ikuti adalah syariatnya, yang syariat kurbannya yang kita ikuti adalah syariat kurban yang disunahkan atau mendapat tuntunan dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Allah alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustadz, dan untuk teman-teman yang ada menyimak di Facebook Dompet Duafa Hongkong, terima kasih sudah menyimak acara ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan menambah khasanah ilmu buat kita semua. Dan jangan lupa masih ada waktu untuk menyalurkan apa yang ingin berkurban, untuk menyalurkan biaya kurbannya atau kurbannya melalui Dompet Duafa Hongkong yang tebar kurban di Nusantara, insyaallah. Dan tadi sudah disampaikan, dan untuk lebih jelasnya silakan bisa melihat di Facebook Dompet Duafa Hongkong atau juga datang langsung ke kantor kami di Dompet Duafa Hongkong di Causeway. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.